Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya tadi malam Kau menjaga kami, melindungi dan membangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru. Kami bersyukur kepadamu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita bertemakan 5 dosa yang sering dilakukan manusia berdasarkan 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 11. Saudara, kalau kita membaca surat 1 Korintus pasal 10 ayat 5 sampai 11, maka kita mendapati bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus agar hidup mereka tidak hidup di dalam dosa. Dalam bagian ini, Rasul Paulus memakai kehidupan yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka ada di padang gurun sebagai contoh buat kita. Dikatakan di ayat 5, sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara, apa saja 5 dosa yang mereka lakukan yang menjadi peringatan bagi kita saat ini? Yang pertama ialah jangan kita berbuat jahat. Ayat 6b dikatakan supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Di sini jelas dikatakan, jangan kita berbuat jahat kepada orang lain. Jangan mengambil milik orang lain, merugikan orang lain, ataupun berniat mencelakai orang lain. Sebaliknya, Tuhan mau kita saling mengasihi, memberkati orang lain, peduli, dan juga saling memberi bantuan kepada sesama kita. Yang kedua, saudara, ialah jangan menyembah berhala. Dalam ayat 7 dikatakan, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jelas sekali di sini kita mendapati Allah membenci manusia yang hati dan hidupnya menduakan Tuhan. Orang Israel waktu itu berpaling daripada Tuhan dan menyembah dewa Molok, dewa Baal, sehingga akhirnya Allah menghukum bangsa dengan kebinasaan. Hal yang sama Tuhan mau jangan sampai kita melakukan dosa penyembahan berhala ini. Mungkin saudara saat ini wujudnya berbeda dengan zaman dahulu. Kita tidak lagi menyembah berhala atau patung, tapi penyembahan berhala ini bisa terjadi dalam bentuk yang lain, misalnya uang, hobi, bisnis, pekerjaan, atau apapun juga yang melebihi porsinya daripada Tuhan itu sendiri, atau yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Ini saudara dosa yang kedua yang Tuhan benci. Jangan menjadi penyembah berhala. Dosa yang ketiga yang Tuhan benci ialah melakukan perbuatan cabul. Dalam ayat 10 pasal 10 ayat 8 dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Di sini Tuhan ingatkan agar kita dikuasai oleh hawa nafsu percabulan dan nafsu jahat. Tetapi sebaliknya, Tuhan mau kita menggunakan tubuh kita dengan menjaganya sebaik mungkin dan hidup dalam kekudusan. Rasul Paulus mengatakan, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan,
dan Tuhan untuk tubuh. Karena itu Tuhan ingatkan kalau kita yang menikah, hiduplah dengan istri atau suami kita dengan baik. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi hiduplah dalam kekudusan dan jauhi dosa percabulan ini. Yang keempat, saudara, dosa yang Tuhan benci ialah jangan mencobai Tuhan. Dalam ayat 9 dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Di sini kita diingatkan, jangan kita seperti bangsa Israel yang tidak mempercaya kepada kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Hal yang paling mudah, saudara, mengenai hal ini dapat kita lihat dari pencobaan yang dialami Tuhan Yesus yang tercatat dalam Injil Matius pasal 4. Di sana kita melihat iblis datang untuk mencoba Yesus di padang gurun setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya. Setelah gagal mencoba Yesus dalam pencobaan yang pertama, iblis pun datang dalam pencobaan yang kedua, di mana iblis mencobai dengan cara membawa Yesus ke bumbungan bait Allah dan kemudian meminta Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Karena dalam firman Tuhan juga tertulis bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga agar ia tidak jatuh. Saudara, sepintas pencobaan iblis ini sangat alkitabiah. Kalau kita dicobai seperti itu, mungkin kita juga akan terpancing dan tergoda untuk melakukannya, bukan? Tetapi Tuhan Yesus berkata dengan tegas, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini kita diingatkan, jangan kita menganggap dosa itu sebagai hal yang sepele atau berkompromi dengan dosa. Kalau sudah tahu itu dosa, maka harus kita hindari dan jangan kita bermain-main dengannya. Jangan kita mencobai Tuhan sehingga Tuhan melawan karakter sendiri. Tapi percayalah dan taatlah kepada Tuhan. Dosa yang terakhir, saudara, jangan bersungut-sungut. Dalam ayat 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, Tuhan sangat membenci dengan dosa bersungut-sungut ini, karena sebagai tanda ia tidak mempercayai Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Inilah yang sering dilakukan oleh orang Israel. Ketika ada masalah, mereka marah kepada Tuhan. Ketika ada kesulitan, mereka mengeluh. Dan semua yang mereka lakukan mendukakan hati Tuhan. Saudara, ingat 5 hal ini. 5 dosa yang dibenci oleh Tuhan. Dosa bersungut-sungut, mencobai Tuhan, menyembah berhala, berbuat jahat, dan melakukan perbuatan cabul. Mari kita hindari hal-hal tersebut yang mendukakan hati Tuhan. Di dalam ayat 11 dikatakan, semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh untuk dituliskan, untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Mari kita hidup bijaksana dan belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan membenci dosa dan hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk peringatan yang Kau berikan kepada setiap kami pada hari ini. Biar kami boleh menjauhi dosa yang Tuhan benci dan hidup benar dan seturut dengan pimpinan dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini hanya kepada Engkau. Engkau memimpin dan Engkau menolong, menjaga, bahkan menyertai kami. Kami yang lemah Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong dan menguatkan iman kami, bahwa kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami yang benar akan Tuhan. Di tengah menghadapi situasi yang tidak mudah saat ini Tuhan, oleh karena pandemi corona, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, Tuhan tolong, kiranya Engkau Tuhan yang boleh memelihara hidup kami. Kami percayakan semua hanya kepada Engkau. Kami bergumul dengan sakit penyakit kami. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh melawat kami, menjamah kami dengan kuat kuasa-Mu, menyembuhkan kami. Mungkin kami sedang sakit mah ya Tuhan. Asam lambung kami naik,
Tuhan tolong kami, kiranya Engkau boleh menjamah kami ya Tuhan, dan memulihkan keadaan kami. Mungkin kami Tuhan sedang sakit gatal-gatal, Tuhan juga tolong kami, kiranya Engkau boleh memulihkan keadaan kami. Tuhan, kami mungkin sedang sakit asma ya Tuhan, kami sesak ya Tuhan. Tuhan tolong, biar Engkau juga boleh memulihkan, menyembuhkan keadaan kami. Tuhan, mungkin kaki kami sedang bengkak ya Tuhan, karena terganggu saraf kami. Tuhan, tolong kami juga, kiranya Engkau yang menjamah dan memulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus, kepadamu kami datang meminta pertolongan. Berkatilah Tuhan setiap pergumulan dan kesulitan kami. Tuhan yang membuka jalan. Kuatkan iman kami, berikan kami kesabaran untuk menjalaninya. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.